Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, para jamaah, mari kita lanjutkan ujian tentang kitab Akhlaqul Ibadah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu bulan suci Ramadan. Tidak ada kata lain, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat diberikan Allah umur yang panjang sehingga bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemarin bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tapi tahun ini tidak bisa. Tentu kita sebagai umat Islam yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara giat beribadah di bulan suci Ramadan. Jangan sampai dengan datangnya bulan suci Ramadan ataupun kita, termasuk saya, dengan kita kondisi puasa ternyata malah membuat kita lemes dan malas-malasan. Walaupun katanya naumus shaim ibadah, tapi ya kadung untuk ibadah, tapi hal-hal yang lain juga bernilai ibadah, termasuk ngaji setelah subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoihul ammatun. Tawi iki iku pira-pira nasihat kang umum. Halaman 49. Ayyuhal waladun najib, ayyuhal walad anak, eling-eling anak, an-najib bukan mulia. Idza talabta nalikane nuprik sira min ahadin saking wong suwiji-wiji sayan ing suwiji-wiji, fala takul moko ojo ngucap sira lahu marang ahad hadidalik, apa termasuk cupu osiro ing iku. Ini menerangkan tentang nasihat umum ya seorang anak terhadap apa, tentang cara dia beradab atau berakhlak. Nah, ketika kita mencari ilmu ya, ketika kita mencari ilmu kondisinya, maka tetap kita harus apa, mengedepankan akhlak salah satunya. If'al kadzalika, ngelangkono sira kadzalika kaya mungkunu-mungkunu, masalan umpamane. Nah, ini contohnya. Walakin lan tetapine istamil ngaku sira al adaba ing tata krama, wa kullan ucap sira tafaddal
apa istilahnya, monggo au min fadlika if'al kadzalik, utawa saking kautamaane sira nglakonono sira ing mengkono-mengkono. Artinya semisal kita ya, disuruh untuk melakukan dalam proses menuntut ilmu, maka kita harus mengagungkan tata krama. Nah, mengagungkan tata krama itu dalam artian apa? Mengagungkan atau menghormati orang yang sudah mengajar kita, termasuk guru-guru kita. Nah, maka harus ya, dengan apa? Dengan bahasa-bahasa yang agung, bahasa-bahasa yang halus. Thumma ashkurhu ala musa'adatihi laka qa'iman. Thumma ashkuruhu mongko nuli matur ya nuwuna sira ing wong ing atase apa oleh nulungi wong laka qa'iman marang sira qailan alim jab mutasyakkiron haling ucap terima kasih. Nah, kemudian ketika kita dalam keadaan apa istilahnya belajar ya, maka setelah kita diajar orang, setelah kita diajar guru, maka harus apa? Harus kita itu mengucap apa? Mengucap apa? Terima kasih. Jadi istilahnya ketika ada orang misalkan ya, bukan hanya orang yang mengajari, tapi orang yang memberi bantuan kepada kita misalkan, maka harus kita mengucap terima kasih. Ketika ada orang yang sudah menolong kita ya, menolong kita, musa'adatihi itu menolong kita dengan artian membantu kesulitan kita, maka sejatinya kita itu harus apa? Mengucap terima kasih. Kadang orang itu nggak tahu terima kasih ya. Orang berterima kasih itu bukan berarti ngasor nodai atau merendahkan dia, bukan, tapi itu adalah bentuk atau ucapan dari apa? Dari rasa syukur dia karena dia juga mampu atau dibantu atas apa? Kesulitan-kesulitan yang ada pada dirinya. Jadi bukan hanya pas nulungi kita saja, tapi termasuk orang-orang yang mengajari kita itu juga kita harus ucapkan terima kasih. Nah, salah satunya ya dengan apa? Au ashkuru, nah, utawa matur nuwuna ingsun ing sira. Kita disuruh ngomong matur suwun kalau ada orang yang menolong kita, bukan hanya menolong, misalkan dikasih ataupun apa ya, istilahnya yang kita merasa terbantu dengan kehadirannya ya kita matur nuwun. Au jazakallahu khairan, utawa mugi-mugi ya bales sira ya sapa Allah ing kebagusan. Di jazakallahu khairan misalkan, jazakallahu khairan kasir. Jadi muga-muga pengiran bales kebaikan sing akeh. Sampeyan biasanya gitu. Jazakallahu khairan kasir. Biasanya dikasih orang jazakallahu khairan kasir.
seperti itu. Jadi itu termasuk mugi-mugi ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kamu, kebaikan yang sangat banyak. Jadi ini nasihat umum dari kitab apa? Dari kitab Akhlakul Ibadah. Dan itu termasuk cerminan dari akhlak kita sebagai apa? Sebagai seorang atau sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang pelajar atau orang yang menuntut ilmu. Wa idza kallamaka lan nalikane gunemi sira ahadan sapa wong fasri ilaihi ya, mongko apa istilahnya ninggalno siro wala taqqa lan ora atau ojo megot siro atau jangan memutus kalian semua alaihi ing atase wong sing apa kalam orang yang ngomong tadi kalam hu ing gunemane siro. Lah ini etika. Ketika ada orang ya yang berbicara dengan panjenengan, ini dalam konteks apapun, bukan hanya dalam majelis seperti ini, tapi ngobrol berdua atau orang yang sedang bermusyawarah, maka wala taqqa, jangan sampai kita memotong pembicaraan. Artinya ketika ada orang ngomong, menjelaskan ataupun masih mengutarakan pendapat, maka kita jangan sampai memotong pembicaraan tersebut. Ini adalah bagian dari etika kita. Walakin lan tetapi ini intadir ya ngentenono sira ila ayyafrugha minhu tumeka apa yen to rampung sapa ahad minhu saking kalami. Jadi ketika ada orang yang berbicara, yang mengutarakan pendapat, kita dilarang untuk memotong pembicaraan tersebut. Tapi kita harus seperti apa? Harus mendengarkan terlebih dahulu, baru ya sampai selesai baru kita apa? Mengutarakan yang baik. Sekalipun apa pembicaraannya salah, ya artinya tidak sesuai dengan persepsi kita. Sama ketika budaya kita di tempat kerja, ya, ada orang yang berusul atau beranggapan seperti ini, kita dengarkan dulu. Maka setelah itu baru apa? Baru kita menanggapi apa yang dibicarakan. Jangan langsung dipedot sosokan. Wis awakmu salah. Nah, itu tidak boleh. Wa idza ata laka bikalamin lan nalikane teko sapa ahad bikalamin ya kelawan guneman sira au kiyatin utawa cerita sira qad sami'ata kang teman-teman wis krungu sira fala takul kok aja ucap sira. Artinya ketika kita ya mendengarkan cerita dari orang yang ngomong tadi, harus benar-benar kita pahami terlebih dahulu. Kok sampean kok ya tidak mendengarkan, artinya tidak begitu respon, maka jangan mengucap terlebih dahulu. Maka harus benar-benar kita dengarkan apa yang dibicarakan
orang tersebut. Terkadang ada orang itu ya, ketika ada orang lain misalkan di bawah atau selevel di bawah dia, maka kadirumono seperti itu, walaupun pendapatnya dari bawah dia atau dari orang yang dia merasa dirinya lebih baik. Nah, nggak boleh seperti itu. Sekalipun sampai misalkan pangkatnya lebih tinggi, nah misalkan ada security atau apa, nah cuman tidak mendengarkan apa yang telah menjadi usulan beliau, itu tidak boleh. Harus benar-benar kita dengarkan dulu. Ini qad sami'tu ya. Ini qad sami'tu, ini sesungguhnya qad sami'tu, teman-teman ingsun ing apa ngerungu hadhil likayati ing iki cerita kaila yang kasirul qalbu supaya ora remuk apa atine ahad. Artinya kita benar-benar mendengarkan cerita orang yang bercerita tadi dengan sungguh-sungguh. Kalau kita paham problemnya, maka kita bisa mengasih solusi. Yang nomor 3, nasihat secara umum, hafidun ala nadhafati asnani. Hafid ngerekso ya, sira ala nadhafati ing bersih piro-piro apa asnani ing piro-piro untu sira. Nah, termasuk ketika apa ini pembersihan atau membersihkan gigi. Mumpung ini bulan puasa ya, mungkin setelah sahur ya, gigi-gigi itu kita sikat terlebih dahulu ya, jangan langsung turun. Nah, jadi setelah sahur ya, gigi disikat. Nah, khawatir ketika nanti ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Nah, kekhawatiran itu ketika sama nganggur-nganggur lidahnya nyelempit-nyelempit, nah, sisa makanan itu kemudian ditelan. Nah, sampai seperti itu. Nah, jadi harus menjaga jangan sampai memasukkan makanan ke apa dalam tubuh. Nah, walaupun sudah dalam gini, tapi kita harus hati-hati. Tidak mengenyangkan memang ya. Nah, tapi apa salahnya ketika kita lebih berhati-hati. Bi antas ta'mil as-siwak. Nah, apa kelawan yento nganggo siwak. Nah, nganggo siwak itu berarti nganggo kayu siwak. Biasanya dari Mekah juga ada ya. Au fursata utawa sikat. Kulla yaumin ing dalem saben dina hatta tabqa hingga apa sehingga tetap nadhifatan untune tetap bersih. La taghayyur kang ora apa istilahnya Allah ya. Jangan sampai kita itu membiarkan hal-hal yang seperti itu. Kasihkan wa iyyaka antamassa usbu'aka, termasuk apa hal-hal yang tidak boleh itu adalah ngemut siro ing driji siro. Jadi kan goro-goro sama ngemut driji boleh seperti itu. Nah, ini adalah nasihat atau bagian dari etika. Misalkan diterang sopo wena-wena menurut ngemut seperti ngemut driji atau tangan kita nggak boleh. Au taqrido ya,
utawa ngethoki sira alfaka ing pira-pira kuku sira bi asnanika kalawan pira-pira kukune sira. Nah, ini juga bagian dari atau memotong kuku ya, kok dengan gigi, artinya gini ya. Biasanya kan nganggo-nganggoan dikerikiti. Nah, itu tidak boleh, harusnya ya dengan pemotong kuku. Nah, ini adalah bagian dari etika di al-faroka bi asnanika. Jadi nggak boleh kita memotong kuku dengan gigi kita. Autudhila usbu'aka utawa ngelbuake sira usbu'aka ing pira-pira driji sira fi anfika ing dalem apa irung sira. Artinya ya kaum koro-koro ya dalam kondisi taklim atau apa mobil terus tapi kalau pisah saja untuk menghilangi upel atau menghilangi kotoran ya nggak apa-apa. Tapi kok misalkan muter terus ya kabul, nah itu adalah bagian dari ta'au fi udunika utawa muter kuping siro. Nah, ono wayahe ya. Nah, muter kuping itu ya jangan dibuka umum ya. Biasanya kalau di kamar ya boleh pakai katembat atau apa. Nah, pakai gerigi terus gini kalau dalam talim ya tidak boleh. Ataupun dalam belajar ataupun dalam majelis. Wala siyama ya. Lan apa istilah apa maneh amaman nas ing dalem ngarepe menungso. Nah, jadi kita tidak boleh seperti itu. Ma'al adatil qabihati iku setengah saking kebiasaan kan Allah. Jadi itu kebiasaan buruk ya. Ayyam yatatullah. Jadi utawi yanto niti-niti atau ngati-ngati. Al-waladu sapa anak ila asrori ghairihi marang pira-pira rahasiane apa? Nah, pira-pira rahasiane liyane artinya di sini ini kebiasaan-kebiasaan yang jelek, diantaranya rasa ingin tahu terhadap urusan orang lain, niti-niti, senengane geleki salahane wong, gak boleh ya seperti itu. Faida ro'a moko nalikane ninggalake sapa walad risalata ing surat laisat kang ora ono lahu qur'aha iku keduwe walad qur'aha moko maca sapa walad. Jadi ketika sampean kok membaca Al-Quran atau apa tiba-tiba ditinggal itu tidak boleh, tutup dulu baru sampean tutup keluar. Au nazara utawa ninggalake sapa walad atau sapa anak yaqra'u risalata ing wong suci-suci kang apa maca sapa ahad ing surat. Sa'aluhu moko takon sapa walad min aina ja'at dari apa di mana ya, ja'at teko hadhihi risalah opo iki surat wa madza fiha lan utawi opo iku ing dalam surat au wajada utawa tumeka sapa walad idnaini ing wong loro ya takallamani kang guneman sapa idnain qaruba moko marek sapa walad min huma saking idnain lasma'a kalamuhu supaya ngerung sapa walad ing gunemane
artinya ketika ada informasi ataupun surat dari orang lain ya, atau berupa risalah atau apa, maka kita harus menanyakan ini bersumber dari mana. Gunanya untuk apa? Untuk kita tahu sebagai informasinya, termasuk dengan teman-teman kita ya. Maka sebisa mungkin informasi yang didapatkan sama dengan apa yang diucapkan kepada teman kita. Nah, ini adalah beberapa hal ya, yang harus kita lakukan. Ini nasihat secara umum kepada kita semua sebagai seorang walad, sebagai seorang anak. Nah, mumpung bulan suci Ramadan ya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk menjaga hal-hal yang jelek seperti ini juga tidak boleh ya. Sampai saking mulianya bulan suci Ramadan ya, yaqulullah azza wa jalla fi lailah min syahri Ramadan ya salasah marrat. Kan Allah azza wa jalla itu Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam bulan suci Ramadan bertanya kepada para malaikat, mencari para umatnya, umat Islam, termasuk kita semua ini dicari oleh Allah pada malam hari di bulan suci Ramadan. Nah, apa yang ditanyakan oleh Allah kepada para malaikat? Hal min sa'ilin, apakah ada di antara umatku? Hal min sa'ilin, apakah ada di antara umatku yang pada datangnya bulan suci Ramadan atau pada malam bulan suci Ramadan sa'il, memohon pertolongan, memohon pertolongan ataupun meminta pertolongan atau meminta apa yang telah diinginkan, fa'utiyahu su'al, maka Allah akan menjawab, Allah akan mengabulkan doa. Nah, kita dicari oleh Allah tiap malam. Nah, posisi ketika kita dicari oleh Allah ini sedang meminta, sedang memohon, atau sedang tidur. Seperti itu. Hal min ta'ibin, nah, di malam bulan suci Ramadan, apakah ada di antara umatku yang benar-benar ta'ibin, bertaubat atas dosa-dosanya, termasuk dosa-dosa kita, saya dan semuanya. Apakah ada di antara kita semua yang bertaubat ya, menyesali perbuatannya di malam bulan suci Ramadan? Maka kata Allah, fa'atubu ilaihi, maka aku akan terima taubatnya. Yang paling akhir ini adalah hal min mustaghfirin, apakah ada di antara umatku di malam bulan suci Ramadan memohon ampun atas dosa-dosanya, beristighfar di malam bulan suci Ramadan, menyesali perbuatan, bukan hanya bertobat tapi selalu beristighfar, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah astagfirullah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Ini kita ini dicari Allah sampai bertanya kepada para malaikat 3 pertanyaan. Nah, ketika kita dicari, posisi kita berada di mana? Apakah benar-benar kita sudah bisa beristighfar, bisa bertobat dan memohon dan meminta kepada Allah di malam bulan suci Ramadan? Karena itu 3 hal ini yang harusnya menjadi introspeksi, harusnya menjadi poin bagi kita untuk apa? Taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dikasih kesempatan
termasuk saya dan semua, tapi kok tidak mau melakukan, padahal kita mampu melakukan. Nah, ini berarti kembali kepada dirinya masing-masing. Seperti itu. Maka kita manfaatkan momen bulan suci Ramadan ini dengan apa? Dengan hiasan-hiasan atau kajian-kajian atau dengan perbuatan-perbuatan yang itu bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih ada berapa? 23 hari lagi ataupun 22 hari lagi kita berpuasa. Semoga puasa kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang menjalankan diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, terutama ketakwaan kita, itu semakin bertambah ya, sebagai cerminan bagi kita sebagai umat Islam. Kita harus menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatina fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik